ada kesalahan kendala teknis. Ya, kita mulai saja ya, karena sudah jam 9:05. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semuanya, Mas dan Mbak semuanya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. ya, Alhamdulillah. ya, jangan lupa bahagia ya. Oke, di pertemuan yang berbahagia kali ini, nanti kita akan ada sekitar waktu kurang lebih 5 menit ya, mendengarkan sambutan sekaligus berbagi pengalaman dari Mbak Eka, ya Eka Deswita ya, yang saya lihat nilainya menurut saya pribadi sangat baik ya. Bagi siswa yang baru belajar pemrograman, nilainya menurut saya sangat baik. Ya, nanti akan bercerita pengalaman, tips-trik ya, gimana cara mengerjakan tes diagnostik ya. Dan nanti juga saya akan berbagi pengalaman juga ya, gimana caranya supaya mengerjakan tes diagnostik tanpa harus praktek ya. Jadi kita bisa menganalisa baris-baris kode perintahnya, sekaligus mungkin nanti saya akan mendemokan ya salah satu aplikasi hasil karya tugas akhirnya salah satu mahasiswa ya. Jadi judulnya itu steganografi, menyisipkan menggunakan media gambar untuk menyimpan informasi rahasia. Nah, ini untuk supaya nanti bisa lebih semangat lagi, termotivasi ya. Jadi pemrograman itu hasil ipteknya manusia untuk menyederhanakan komputasi ya. Jadi kalau kamu belajar sesuatu bisa dikerjakan oleh komputer ya, otomatis menurut saya pribadi nggak usah dipelajari ya. Yang namanya manusia yaitu ada nilai tambahnya, mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh komputer. Nah, untuk mengawali kegiatan kita kali ini, kita awali dengan berdoa, diberikan kemudahan dalam belajar. Saya akan tunjuk satu siswa. Silakan untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Dan mohon nanti untuk presensinya walaupun longgar tapi kameranya aktif ya. Saya akan tunjuk ini masnya yang baru saya lihat ya. Mas, aduh siapa ini ya? Saya pilih saja ya, Mas Mustafa ada. Ini ada siswanya. Mas Mustafa, Assalamualaikum. Hadir, Pak. Waalaikumsalam. Saya mohon bantuannya, Mas Mustafa. Ya, Waalaikumsalam. Silakan untuk memimpin doa. Kamera diaktifkan. Diaktifkan, Pak. Ya. Malu, Pak. Ya, udah. Silakan pimpin doa. Ya minimal dipimpin lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Isan yang kau. Selesai. Ya, terima kasih Mas Mustafa. Ya. Oke, saya ingatkan sekali lagi ya. Nanti untuk presensinya mohon kameranya diaktifkan ya, sebisa mungkin menggunakan seragam sesuai ketentuan yang kemarin ya berlaku. Karena nanti di situ di kehadiran tersebut saya pakai untuk landasan saya menyusun nilai sikap ya. Jadi hadir sesuai dengan ketentuan, seragam, terus tepat waktu. Nah, untuk beranjak ke hal yang utama, yaitu waktu kurang lebih sampai dengan jam 9:14:15 ya, kepada Mbak Eka Deswita. Waktu sepenuhnya saya berikan, silakan untuk memberikan mungkin tips trik ya kepada teman-teman lainnya bagaimana belajar pemrograman di tengah-tengah situasi daring. Oke, ya, dipersilakan Mbak Eka Deswita, dan saya sekaligus sebagai guru pembimbing mengucapkan terima kasih atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tips
belajar pemrograman, kalau Eka itu lumayan paham ya Pak, karena apa ya? Bingung. Tips belajar pemrograman, kalau menurut Eka sih mudah, lumayan mudah. Apa ya? Kalau dari waktu belajar ngisi link tes diagnostik itu Eka lumayan sulit, dan itu Eka pakai 2 HP. Pakai 2 HP itu apa ya? Bingung Pak. Intinya caranya tuh coba-coba dulu. Nah, terus apa ya? Intinya kuncinya paham dulu deh materi yang diberikan Pak Guru. Nah, itu lihat video YouTube. Nah, terus kalau udah paham baru ngerjain dulu itu. Nah, kalau masih belum paham juga bisa tanya Pak Guru ya Pak. Ya udah gitu aja Pak. Oke ya, terima kasih Mbak Eka. Oke, jadi sama ya seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Mempelajari sesuatu hal yang baru itu perlu perulangan ya. Diulang lagi. Seperti kita ketika menuju ke tempat belum sampai tujuan, tidaklah tempat yang kita lewati itu kita salah arah gitu ya, atau bahasanya itu kita tersesat gitu ya. Ya bingung pertama ya. Nah, hal-hal baru itu saya sampaikan sama seperti kamu belajar matematika udah dari kelas 1 SD ya, udah berapa tahun juga masih bingung. Jadi ini untuk kata motivasi ya. Yang namanya belajar memang perlu perulangan ya, supaya nanti retensi atau ingatan kita semakin kuat. Dan semakin kuat retensi kita, istilahnya itu di-recall ya, dipanggil ulang lagi pengalamannya, ulang lagi, akhirnya kita akan menjadi ingatan yang semi permanen gitu ya. Jadi kalau masih 1 semester, 2 semester itu semi permanen. Akan permanen ketika hasil yang kita pelajari kita aplikasikan ke dunia nyata. Nah, ini kebetulan jurusannya TKJ, jadi saya maklumi ya, hanya belajar pemrograman 2 semester. Dan lazim kalau ilmu nggak diterapkan, diaplikasikan ya pasti ilmu itu akan sedikit demi sedikit bukan hilang ya, tapi akan lupa ya. Ya, tapi kalau digali lagi ya ingat lagi. Nah, untuk menyemangati anak-anakku semuanya, jadi belajar pemrograman itu prinsipnya untuk apa sih, Pak? Nah, ini saya akan coba demokan aplikasi ya. Supaya semangat ya. Jadi hal yang sifatnya takjub itu sebenarnya berangkat dari perangkat lunak ya, software ya. Nah, oke, saya akan coba tampilkan dulu ya, ini sebuah gambar ya. Oke, sebentar ini loading ya. Oke, apakah layarnya sudah terlihat anak-anakku semuanya? Terlihat Pak. Terlihat ya. Oke, terlihat. Oke, terima kasih. Silakan jangan lupa di screenshot ya. Nah, di sini ini ada yang baru masuk sebentar. Nah, di sini ini ada gambar ya. Nah, para orang yang penggiat keamanan jaringan, ini saya kaitkan dengan TKJ ya. Itu ada yang membuat satu ya ciptaan teori baru ya, bahwa yang namanya gambar itu tidak hanya berisikan informasi visual. Ini kan visual ya. Nah, ini ada gambarnya ini kan. Nah, informasi visual itu sebenarnya bisa kita jadikan sebagai tempat penyimpanan teks ya. Jadi kita sisipkan password kita. Jadi kalau kamu punya media sosial atau akun-akun yang banyak itu kan, acap kali kita akan mengalami kesulitan untuk mengingat username-nya apa, password-nya apa, begitu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan media gambar itu yang dipandang media itu cukup aman ya untuk menyimpan runtutan password ya, username dan password tersebut. Jadi kalau kita lihat ini
seperti nggak ada informasi apa-apa, tapi setelah kita ekstrak ya, kita urai itu di dalamnya ternyata ada username dan password. Nah, kalau di jurusan computer science itu namanya kriptografi dan steganografi. Nah, Pak Guru akan mendemokan ya supaya nanti kamu semangat belajar programmingnya ya. Jadi belajar programmer itu bukan teori ya. Startup bisnis seperti Tokopedia, Gojek itu mengembangkan suatu aplikasinya itu berbasis pemrograman ya. Jadi pilar utamanya itu mempelajari tentang bahasa pemrograman supaya aplikasinya bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, ini akan saya coba demokan ya. Misalkan saya punya ini ya, punya password ya, username sama password ya. Ini saya ketik di sini dulu ya, username dan password email serta akun media sosial ya. Saya ketik dulu ya, misalkan. Nah, ini email saya. Terus ada juga yang lain, misalkan. Nah, misal terus ada juga yang lain. Ini terus di sini misalnya Sandine ya. Misalnya gini ya, Sandinya ya. Nah, ini saya sering lupa ini misalkan. Wah, ini yang saya blok ini tak sisipkan aja lah di gambar. Jadi gambarnya itu nanti isinya informasi rahasia ini. Jadi saya sisipkan, saya masukkan ke gambar ini. Nah, kita akan demokan ya. Ini aplikasinya. Nah, saya pilih hide message ya. Sembunyikan tan. Ini kan saya milih filenya dulu ya. Nah, misalkan ini. File ini namanya taksonomi ya. Terus setelah itu saya save as ya. Taksonomi Stegano misalkan. Simpan ya. Terus di sini password untuk mengekstrak teks, teks yang akan kita masukkan ke sini. Ya, teksnya ini. Ya, kita masukkan ya. Kita copy, terus kita paste ke sini. Jadi ini pesan rahasia yang kita masukkan ke media gambar dengan nama taksonomi.png. Ya. Terus next ya. Next ya. Setelah itu kita pilih ya, daerah mana yang nantinya, daerah di gambar mana yang nantinya menyimpan password itu. Nah, misalkan daerah sini ya. Terus daerah sini ya. Terus di sini pesannya 116 ya, di sini 50. 116 berarti ya 116 ya. Nah, daerah atas yang hijau itu 50, daerah yang bawah itu 66 ya. Jadi ketemunya 116. Ya, setelah itu kita klik next ya. Ya, dan berhasil ya. Nah, jadi gambar yang baru di sini namanya taksonomi Stegano. Ini ya. Itu kalau dibuka itu nggak ada isinya apa-apa ini ya. Tapi kalau kita buka dengan program ya, aplikasi namanya Stegano ini, ya, kita pilih extract message ya. Kita buka, namanya taksonomi Stegano ya. Passwordnya tes. Kita klik next, tampil ini ya. Jadi di dalam area gambar ini ada informasi rahasia ini, teks. Nah, hasil karya ini itu tercipta karena kombinasi dua ilmu pengetahuan ya, matematika dan ilmu komputasi. Nah, jadi prinsip utamanya dari belajar pemrograman itu menghasilkan karya berupa perangkat lunak ataupun bisa juga berupa perangkat keras ya. Contoh misalkan kamu punya HP dengan bentuk fisik yang sama, ada yang prosesornya kecepatannya mungkin Core i3, ada yang kecepatan prosesornya itu Core i5. Bentuk fisiknya sama tapi kecepatannya berbeda. Ada lagi juga flash disk ya. Bentuk fisiknya sama Pak, yang satu 4 GB, yang satu mungkin 32 GB. Jadi dengan bentuk fisik yang berbeda itu
kita takjub ya, kok bisa ya bentuk fisiknya sama tapi ukuran penyimpanannya bisa berbeda. Nah, itu juga produk dari satu algoritma yang disusun oleh para pengembang perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas yang penting juga ya. Jadi itu prolognya, pengantarnya, jadi supaya kamu lebih giat lagi ya. Jadi yang namanya ilmu pengetahuan yang sifatnya aplikatif atau keterampilan itu banyak dipakai di dunia industri. Dan saya juga salah satu pelaku yang dulu ketika sebelum jadi guru pernah kerja di startup ya. Hanya kerja saya waktu itu bukan sebagai programmer tapi jadi sistem analis. Nah, pertemuan kali ini saya akan coba membahas ya gimana sih caranya mengerjakan step by step ya dengan cara menganalisa perintah ya. Nah, kita akan mulai dari soal yang kemarin ya, ini lanjutannya ya, soal yang keempat apa ya, ini ya. Jadi ini soal nomor 1, ya, soal nomor 2 sudah kemarin, nomor 3 juga sudah, ini sudah, dan kita mulai kerjakan untuk soal yang ini ya. Nah, mulai soal yang ini. Nah, baik saya akan memanfaatkan papan tulis ya. Oke. Nah, oke. Jadi cara menganalisanya gimana, Pak? Oke, kita lakukan ya. Nah, ya mohon maaf, suara saya sama tampilannya bisa terlihat, bisa terdengar juga. Halo, Pak. Iya ya. Oke. Di sini amati ya, amati. Oke. Nah, jadi di sini ada kode program dari baris ke-1 sampai dengan baris ke-4 ini ya. Nah, kamu lihat ya di sini ya, A. Nah, jadi ada variabel namanya A. Terus di sini ada keterangan input ya, dilihat ya, input. Nah, input itu berarti kamu harus memasukkan sesuatu melalui keyboard. Ya. Keyboard. Nah, yang dimasukkan apa, Pak? Nah, di sini perintahnya yang dimasukkan angka ya, di sini ya. Nah, perhatikan ya, di sini ada tanda petik 2 ya, gini ya. Nah, diakhiri dengan tanda petik 2 di sini. Nah, jadi masukkan angka, tanda petik pertama, terus diakhiri dengan tanda petik 2. Masukkan angka dalam satuan meter. Jadi, dimungkinkan pengguna itu memasukkan angka ya. Nah, angkanya itu bisa bilangan bulat ya, 1, 2, terus 3. Ada juga bisa dimasukkan dengan bilangan pecahan ya. Pecahan misalkan 1,6 ini ya. Atau 1,7 atau bisa 1 ya, atau bisa 2 begini ya. Nah, jadi prinsipnya nilai A, variabel A ini akan berisikan angka ya, baik bilangan genap, dalam ini nggak pecah ya, mohon maaf, bilangan bulat, ataupun bilangan pecah, 1,6, 1,7 gitu ya. Nah, terus di sini ada keterangan hasil. Nah, hasil itu fungsi apa itu, Pak? Hasil itu variabel. Nih ya. Jadi A juga variabel ya. Hasil juga variabel. Hasil itu hitungannya A dikalikan 1000 gitu kan. Nah, supaya A bisa dikalikan 1000, A itu dikonversi menjadi bilangan integer. Jadi sini ada keterangan int dalam kurung A. Nah, jadi int dalam kurung A, misalkan A-nya nilainya 5 ya. A-nya nilainya 5. Berarti int dalam kurung A, berarti maksudnya jadikan A sebagai bilangan gitu ya. Kalau nggak pakai int A, nanti 5-nya itu dianggap sebagai karakter gitu ya. Karena apa? Karena 5 itu diperoleh dari masukan dari keyboard gitu ya. Jadi ketika saya memasukkan angka 5, si program itu membacanya 5 itu bukan sebagai angka, tapi 5 itu sebagai karakter. Nah, agar 5 itu bisa dianggap sebagai angka, di sini maka menggunakan int A. Ya. Setelah dianggap sebagai angka, baru bisa dikalikan. Ya. 5 dikali
1000 ya. Hasilnya 5000 ya. Nah, terus jadi hasil itu fungsinya menampilkan konversi dari satuan meter menjadi sentimeter ya. Jadi dikalikan 1000 ya. Ini ya maksud saya ya. Nah, dari hal tersebut ya, yang jadi pertanyaan di sini. Nah, yang jadi pertanyaan di sini yaitu bagaimana menampilkan hasil perhitungan tersebut. Nah, di sini nggak ada perintah print ya. Jadi print kan fungsinya buat menampilkan ya, print ya. Nah, kita pilih ini. Yang mana, Pak? Print yang mana, Pak? Nah, kita cek satu-satu ya. Yang pertama print yang ini ya. Print hasil konversi. Nah, ini udah benar ya. Ada tanda petik 2-nya 2. Nah, ini udah benar. Kalau tanda petiknya hanya ada di awal saja, nggak ada di akhir, ini salah. Ya, ini betul ya, hasil konversi. Ini tanda koma ya, koma gini ya. Nah, print hasil konversi, jadi menampilkan hasil konversi. Nah, di sini tampilkan dulu A-nya. Variabel A akan muncul. Kalau variabel A-nya 5, berarti hasil konversi 5, ya gini ya. Hasil konversi 5, terus koma. Di sini ada keterangan meter ya. Jadi menampilkan hasil konversi 5 meter ya sama dengan, nah di sini menampilkan hasil. Jadi di sini hasil konversi 5 meter ya. Jadi variabel A ini isinya 5. 5 meter itu berapa senti? Nah, ini tampil ya. Hasilnya yaitu 5000 senti ya. Kita akan coba ya praktekan ya. Ya, apakah ini benar? Kalau menurut saya ini benar ya. Jadi kita pilih yang ini. Kita praktekkan langsung. Nah, ya, saya cari dulu ya kode programnya. Oke. Ya, ini kita jalankan ya. Ya. Nah, ini kita jalankan ya. Nah, saya memasukkan angka 5 di sini ya. 5 terus tekan enter. Hasil konversi 5 meter sama dengan 5000 cm. Nih ya, jadi yang kita pilih di sini ini ya. Yang pertama print ya, print terus titik 2 ya, koma A ya. Jadi hasil konversi nilai A-nya ditampilkan. Jadi koma A. Hasil konversi 5. Ya, ini supaya jelas saya pendekkan ya, contoh ya. Saya jalankan lagi. Masukkan 5. Nah, ini tampil hasil konversi 5. Nah, kan 5-nya kan harus kita genepi ya. 5 apa? Ya, di sini kita tambahi koma. 5 meter. Gini ya, misal ya. Kita jalankan ulang ya, run ya, 5. Enter ya. Hasil konversi 5 meter ya. Jadi A itu tampilkan isi variabel A. Jadi A di sini karena tidak ada integer di sini, A-nya ini dianggap sebagai karakter ya. Hasil konversi 5 meter ya, ini kita kasih sama dengan ya, gini ya. Kita run ya. Hasil konversi 5 meter sama dengan, nah kita tambahkan di sini. Nah, berapa senti? Berarti yang kita panggil itu hasil ini ya. Variabel hasil. Nah, kita ulangi lagi ya. 5, enter. Hasil konversi 5 meter sama dengan 5000. Nah, kita lengkapi lagi ya, koma lagi. Koma petik 2, sentimeter gini ya. Saran ya. 5, enter. Hasil konversi 5 meter sama dengan 5000 cm. Begitu ya. Jadi cara menganalisanya ada 2 cara ya. Bagi yang sudah paham bisa tanpa praktek ya, hanya melihat kode programnya saja. Jadi untuk yang ini jawabannya ya. Jawabannya saya beri clue 1 dulu ya, ini ya. Nah, terus yang berikutnya kira-kira bagaimana Pak? Silakan tugas kamu untuk menganalisa. Ya, kalau A-nya di depan berarti yang ditampilkan angkanya ya 5 meter sama dengan
Nah, berarti ini kira-kira benar apa salah? Nah, jadi itu ya caranya ya. Terus berikutnya untuk nomor selanjutnya yaitu keyword. Yang dimaksud dengan keyword itu apa, Pak? Keyword itu kata kunci yang tidak boleh digunakan sebagai variabel. Ya, yang dimaksud variabel itu apa, Pak? Nah, ini contoh ya variabel ya. Nah, contoh misalkan A sama dengan 5. Saya punya angka 5, masukkan ke variabel A ya. Jadi variabel itu suatu simbol yang menyimpan informasi. Nah, informasinya di sini angka ya. 5 masukkan ke A. Run gini kan. Nggak tampil, Pak. Iya, nggak tampil karena nggak ada print ya. Tapi kalau ada print A gini, ya tampil ya. Tapi kalau kita kasih gini ya, nah, 7 ya. Kalau kita ganti dengan kali, ya 10 gini ya. Jadi A itu fungsinya sebagai variabel untuk menyimpan suatu nilai ya. Di sini nilainya yaitu angka. Bisa juga nilainya karakter ya. Wajar gini kan. Kalau bentuknya karakter ya otomatis enggak bisa dibuat perhitungan ya, perkalian, penambahan, pengulangan, pembagian. Enggak bisa. Kalau kita jalankan ya error. Secara umum error ya. Oh ini bisa ya, tapi muncul 2 kali ya. Nah, kalau saya ketikkan, kalau dibagi ini ya, dibagi 4 itu kira-kira gimana kalau? Nah ini error ya. Jadi sebenarnya karakter nggak bisa buat perkalian ya, tapi di Python ini bisa ya. Nah, coba bacar. Oke, gini ya. Nah, terus yang dimaksud dengan keyword ya, keyword itu kata kunci ya. Ada warnanya ya, warnanya ini biru. Nah, ini kata kunci. Selain angka ya, saya sampaikan selain angka. Jadi misal if gini kan, jika if sama dengan 1, ini nggak boleh. Atau print sama dengan 1 ya. Perhatikan di sini warnanya biru semua. Nah, yang warnanya biru selain angka, ini nggak boleh dipakai untuk variabel. Jadi yang dimaksud dengan variabel itu gini ya, A sama dengan 1, BD sama dengan 4, ini variabel. Nah, jadi kalau kamu ingat variabel ya simbol lah, simbol huruf yang dipakai untuk menyimpan informasi gitu kan. Informasinya bisa berupa angka, bisa berupa katakanlah karakter gitu ya. Tapi dengan main ya, if ini akan error. Ya, kita jalankan filternya. Nah, sini keterangannya error, invalid ya. Nah, kenapa invalid? Oke. Kenapa invalid? Karena tadi ya kita menggunakan gini ya, keyword ya. If sama dengan 1 ini nggak boleh. Ya. Oke, ini kita Oke. Itu ya, jadi sinyal lagi ya. Nah, ini contoh ya, ini error. Tapi kalau kita ganti dengan i ini ya, if-nya kita m-nya kita hapus, kita ganti dengan i sama dengan 1, itu jalan. Nah, jadi untuk poin nomor ini kamu cari ya. Jadi caranya contoh ya, apakah print itu keyword, kita copy aja ya, print kita masukkan ke sini. Kalau warnanya biru berarti itu keyword. Ya, prinsipnya itu ya. Jadi silakan kamu cari mana yang keyword ya. Kalau warnanya nggak biru ya berarti bukan keyword ya. Misal saya tulis kode gini kan. Ya, ini bukan keyword ya karena warnanya bukan biru dan ini bisa dipakai untuk variabel. Nah, ini kalau kita jalankan nggak error. Jalan ya. Tapi kalau diganti lagi dengan misalkan kalimat yang lain ya if gini akan error seperti tadi ya. Selanjutnya yang ini ya. Nah, kita buat analisanya. Ini kalau bisa nggak Pak mengerjakan tanpa menjalankan program ya, tanpa mengetik bisa, tapi itu biasanya anak yang sudah paham ya. Bagi kamu yang belum paham berarti harus diketik ini ya. Saya akan coba jelaskan dulu ya alurnya ya. Oke. Saya akan coba jelaskan di main ya.
Nah, baik, saya jelaskan di sini. Nah, ini perhatikan ya. eh, yang perintahnya ada print, ya, ada print, print, ya, print. Itu fungsinya untuk menampilkan, ya. Nah, menampilkan. Ya, perlu diingat-ingat polanya ya. Jadi yang ada print itu semuanya menampilkan. Ya. Nah, setelah kamu paham, oh print itu buat menampilkan, Pak. Berarti nanti tampilan programnya ada pembayaran kasir, ya. Ini ya pembayaran kasir. Terus ada tampilan garis-garis, ada tampilan bayar beras. Kalau satu bayar beras, kalau dua bayar minyak. Ini ya. Jadi kita lihat polanya. Seluruh program yang saya tulis itu tidak ada yang kesalahan sintak ya, semuanya benar. Nah, terus di sini ada variabel A, Pak. Nah, kamu lihat ini. Nah, oh ada variabel A. Variabel A itu nanti usernya suruh milih satu atau dua. Ini yang perlu dipahami ya. Nah, jadi setelah program ini tampil, terus dia nunggu pengguna harus memasukkan input dengan pilihan satu atau dua. Nah, kalau saya milih satu, ya berarti A-nya nilainya satu, gitu kan? A-nya nilainya satu. Kalau A-nya nilainya satu, programnya mau kemana, Pak? Nah, baca blok yang ada di sini. Nah, semua blok yang ada di sini. Nah, kalau usernya milih 2, ya, saya masukkan angka 2, enter. Maka bloknya milih yang di sini. Nah, terus kalau saya milih selain 1 dan 2, ya, saya milih 3, mungkin saya milih 0, atau saya memasukkan karakter, ya karakter misalnya M gini ya, berarti dia masuk ke blok else, ya. Nah, jadi pertama kamu sudah tahu, paham dulu ya, alur programnya seperti apa. Nah, setelah oh iya Pak, saya kalau memasukkan satu berarti di sini programnya akan menampilkan print harga 1 kg beras yaitu 12.000. Ya, jadi kalau kamu milih satu itu kamu milih bayar beras di sini ya. Ya, di sini milih bayar beras kalau kita lihat di sini ya. Nah, kalau kamu milih 2 berarti kamu milih perhitungan untuk menghitung jual atau beli minyak ya di sini ya 10.000. Nah, kita coba terapkan analisa ini di program ya. Nah, ini kita copy ya. Nah, ini kita copy. Aduh, ya. Oke, jadi gini ya. Seperti tadi ya. Nah, ini tampilkan print, ini print, ini print, ini print, terus masukkan angka 1 atau 2. Kita coba masukkan angka 1 ya, gini ya. Nah, tadi analisa kita, kalau kita masukkan angka 1, maka program akan beralih ke sini ya. Menampilkan harga 1 kg beras yaitu 12.000. Masukkan berat beras yang ingin dibeli. Jadi kita dikasih tahu dulu 1 kg beras itu 12.000. Kamu mau beli berapa kilo gitu. Kita coba di sini ya. Kalau saya masuk angka 1, enter ya. Nah, oke, kita jalankan ulang ya coba ya. 1, enter. Harga 1 kg beras 12.000. Masukkan berat beras yang dibeli dalam satuan kilogram. Nah, misalkan saya beli 4 ya. Berarti 12 kali 4 ya, 48 ini ya. Enter ya. Nah, enter. Nah, ini langsung muncul programnya. Berat beras 4 kg dengan total bayar 48.000 gitu ya. Nah, pertanyaan yang ada di soal ini ya, saya hanya ngasih contoh satu ya. Ya. Kalau 2 nanti gimana, Pak? Ya, silakan kalau 2 nanti dianalisa. Lihat ya. Dengan dasar analisa yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kita lihat di tesnya di sini. Lakukanlah modifikasi ya pada baris ke-12 dan 17 ya. Jadi ini kan masih kosong ya. Baris 12 dan baris ke-17 ya. Jadi di sini karena masih kosong, otomatis tampilannya nggak ada. Ya, di sini sudah saya isi ya.
baris ke-12 ya. Ini sudah saya isi. Nah, misalnya kosong gini ya, 12 dan 17. Nah, kalau kosong kayak gini, programnya itu nggak bisa menampilkan apa-apa. Kayak saya masukkan 4, enter, nah nggak tampil apa-apa karena nggak ada perintah print gitu kan. Nah, kamu di sini mengisikan perintah print di baris nomor 12 dan baris nomor 17 ya. Karena setelah dihitung ya, kan ada di variabel bayar ya, kamu harus bayar berapa sih? Nah, ini ada perintah printnya. Nah, silakan nanti kamu coba ya. Kamu ketik, kamu pilih sendiri ya. Jadi ini saya nggak bisa jelaskan secara rinci ya. Yang namanya pemrograman harus mencoba ya, trial error, trial error, trial error gitu ya. Nah, itu ya tips yang bisa saya berikan. Begitupun juga untuk soal yang lain. Yang pertama, yang perlu kamu perhatikan, lihat polanya dulu. Ya, jika user milih 1, maka dia beli beras. Jika user milih 2, maka dia beli minyak. Itu kan. Nah, ini kode programnya sudah benar, hanya perlu dilengkapi dengan perintah print. Ya, itu ya untuk 2 soal. Terus soal yang terakhir ini untuk flowchart ya. Oh, masih ada soal yang lain ya. Di sini ada flowchart program ya. Sudah pernah dibahas flowchart dari Pak Haryo sebelumnya? Halo? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, flowchart sudah pernah dibahas sama Pak Haryo belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya? Nah, sudah. Oke. Di sini sudah ada petunjuknya ya. Nah, ada petunjuknya. Nah, oke. Saya akan berikan contoh ya. Yang pertama yaitu ini ya. Masukkan 2 bilangan. Jadi ada 2 bilangan. Ini ya. Nah, terus kamu disuruh untuk membuat variabel. Ya, variabel untuk 2 bilangan ini ya. Variabelnya itu di sini variabel A, terus di sini ada variabel B. A sama dengan bilangan 1. Ini ya. B sama dengan bilangan 2. Nah, terus di sini ada variabel jumlah. Jumlah sama dengan A plus B. Gini ya. Jadi flowchart ini programnya kayak gini. Nah, programnya seperti ini. Ya, kamu buat variabel A, isinya bilangan 1. Bilangan 1 ini bukan ditulis bilangan 1 ya, tapi angka, misalkan 5. Terus bilangan 2 misalkan 10. Jumlah sama dengan A plus B, hasilnya 15. Nah, terus terakhir di sini ada keterangan cetak hasil jumlah, berarti print jumlah, gini ya. Ya. Nah, minimal kayak gini bentuknya ya, kode programnya kayak gini. Nah, terus kita lihat ya di sini ya. Ya, print hasil sama dengan A plus B sama dengan jumlah. Ini ya, contoh 1. Yang lain silakan kamu kerjakan ya. Kalau di sini ada keterangan if, ini nggak perlu diisi ya. Karena di sini nggak ada prasyarat ya, hanya menjumlahkan 2 bilangan. Jadi 2 ini pasti keliru ya, jangan dipilih. Berikutnya ya. Untuk yang lain-lain ya, disajikan kode program ya, baris yang ke ini silakan kamu coba praktekkan ya. Dan saya minta setelah ini selesai ya, saya berikan batas waktu sampai dengan hari apa ya? Hari Kamis minggu depan, masing-masing anak sudah mengerjakan tes diagnostik. Ya, boleh diskusi. Boleh diskusi, nanti kalau bingung saya akan coba jawab ya, gitu aja ya. Jadi untuk mengefisiensikan waktu, silakan bagi anak-anak yang belum ya, saya tadi sempat membaca ya, ada beberapa yang belum dan masih banyak, silakan untuk latihan ya. Jadi kalau hanya melihat saja nggak latihan nggak tahu ya. Kalau sulit ya memang pemrograman harus butuh waktu ya, sama seperti kita belajar bahasa asing ya. Nah yang kita pelajari itu bahasa komputer ya. Jadi perlu
jam terbang ya, kebiasaan, praktek biar nanti paham pola kode program yang kita tulis ya. Itu saja ya yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya ya apabila penjelasan saya kurang dimengerti ya, karena memang idealnya kalau praktek apalagi pemrograman itu sebisa mungkin ini ya tatap muka ya. Oke, untuk presensi saya bagi ya. Silakan untuk absen. Saya terima kasih Mbak Tria sudah mengingatkan. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dan tidak ada ini ya, tidak ada tugas ya. Silakan tes diagnosisnya diselesaikan. Terus untuk penilaian tengah semester bahan-bahannya ada di tes diagnostik. Jadi kalau kamu sudah punya pola pemahaman yang baik ya dengan nilai minimal 75 atau 70 lah minimal ya. Itu insya Allah nanti dari sejumlah soal yang ada keluar saya modifikasi, insya Allah akan punya nilai yang lebih baik lagi ya. Demikian pertemuan kita kali ini. Nanti saya minta tolong yang belum bisa bergabung dengan Google Meet, silakan untuk screenshot WhatsApp-nya dan dijadikan sebagai pengganti sinkron selain Google Meet dengan teman satu kelompoknya ya. Dengan teman satu kelompok atau satu kelasnya. Boleh 1-2 orang siswa video call. Demikian informasi yang biasa saya sampaikan. Ya, kita berlanjut di WhatsApp ya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.